itu karena anugerah Tuhan, dan kita semua bersukacita bersama dengan seluruh anak-anak muda penginjil yang ada di Minahasa. Tetap on fire, berapi-api, tetap bersemangat, sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Puji nama Tuhan sekali lagi. Shalom. Damai di hati. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan, mengajak setiap kita semua yang ada di tempat ini sama-sama kita memuji Tuhan. Hari ini kurasa bahagia, sama-sama kita memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami naikkan pujian kami Tuhan di kota Tondano, kota yang mengasihi-Mu Tuhan. Biarlah mata Tuhan tertuju buat setiap kami semua di sore hari. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan, hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Katakan, Tuhan Yesus telah satukan kita. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara. Sekali lagi, hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang. Kita nyanyi saja dan tidak perlu kita bergandengan tangan, hanya bernyanyi sama-sama. Bergandengan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau sahabatku, kau saudaraku dan kau sahabatku. Tiada yang dapat memisahkan kita, memisahkan kita. Sama-sama umat Tuhan nyanyi sama-sama semua. Kau saudaraku dan kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Boleh semuanya kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus yang telah satukan kita. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, nyanyi sama-sama. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Lihat kiri kanan dan katakan, kau sahabatku, kau saudaraku, dan kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Lagi sama-sama katakan, kau saudaraku dan kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan. Katakan, dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan semua kita bersama. Sesungguhnya kita disatukan oleh karena kasih Tuhan. Tuhan kita bersaudara. Kita bersaudara. Dalam Tuhan, dalam Tuhan kita bersaudara. Sekarang dan selamanya dalam Tuhan. Ayo kita nyanyi lebih semangat lagi sore hari. Dalam Tuhan ada sukacita. Dalam Tuhan, amin, ada sukacita. Di dalam Tuhan, dalam Tuhan, oh, ada sukacita. Amin, haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita. Sekarang dan selamanya dalam Tuhan. Dalam Tuhan ada pengampunan. Dalam Tuhan ada pengampunan. Dalam Tuhan, dalam Tuhan.
ini dipenuhi dengan kemuliaan daripada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Setiap warga masyarakat yang hidup, yang tinggal, yang beraktivitas di daerah bahkan di kota Tondano diberkati oleh Tuhan. Mari kita tanggapan Tuhan sore ini, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami mengucap syukur buat keberadaan kami Tuhan sore menjelang malam ini. Kami ada karena anugerah-Mu Tuhan. Dalam rally KKR jalanan bersama dengan Harvester Ministry Raja Walitim di tahap yang ke-70 di tempat ini Tuhan. Kami rindu untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu tidak pernah terbatas dan tidak dapat dibatasi oleh apapun juga. Walaupun kami berada di pertigaan jalan di daerah Tondano ini, tetapi kami percaya di mana nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan, dibesarkan, diagungkan, di sana terjadi lawatan Tuhan yang luar biasa. Maka demikian juga Tuhan kami berdoa sore malam hari ini juga. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di tempat ini. Engkau berkarya bagi setiap kami, yang kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang baik, kami mengucap syukur. Bersatu hati kami berdoa dan tabiskan rally KKR Harvester Ministry Raja Wali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Semua yang cinta Tuhan sama-sama kita katakan amin. Dan kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan sore malam hari ini. Kau segalanya bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah setiap kerinduan kami Tuhan. Kami datang kepadamu umat-umat ketebusan. Kami mau menyatakan Kau segalanya dalam hidup kami. Bukan karena kehebatan kami, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kecakapan kami, tetapi semua karena kemurahan Tuhan Yesus. Oh, katakan Kau Bapa yang mengasihiku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat. Katakan rencana-Mu indah bagi kami Tuhan. Rencana-Mu indah bagi Kau ada di setiap jalanku Tuhan. Setiap jalanku, haleluya, hatiku halus dan lapar akan Engkau. Mari dengan segenap hati umat-umat Tuhan yang ada sama-sama katakan, Kaulah segala di dalam hidupku ya Tuhan, di dalam hidup. Kau Bapa yang mengasihi. Terima kasih. Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku. Kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan. Hati yang baru Kau beri untukku dapat menilai Tuhan. Oh, dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalan kami Tuhan, di setiap jalanku. Amin amin. Hatiku halus dan lapar akan Engkau. Oh,
semua nikmati hadirat Tuhan. Jesus. Terima kasih Tuhan. Mari angkat kedua belah tangan kita sama-sama. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami siap bersyukur lebih lagi malam ini dalam nama Yesus. Semua yang cinta Tuhan, yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Selamat malam masyarakat Tondano yang diberkati Tuhan. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Malam ini kita bersama-sama sepakat untuk memuji Tuhan. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan. Bangkit, serukan nama Yesus. Haleluya. Engkau dahsyat bagi kehidupan kami ya Tuhan. Engkau Allah Israel bagi kami. Engkau kemenangan kami. Engkau gunung batu kami. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Haleluya. Sama-sama serukan. Bangkit, serukan nama Yesus. Amin. Maju, nyatakan kuasanya. Kita apa? Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama
firman-Mu Tuhan. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Katakan, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Sama-sama serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersorak semua. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Satu kali lagi lebih semangat. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Apa? Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah bangkit, Allah bangkit, lambaikan tangan, katakan, Allah bangkit, bersoraklah. Come on. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat. Satu kali lagi. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, amin, bersorak semua. Allah bangkit, oh bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, masih semangat, amin. Firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita, amin. Haleluya, sekali lagi katakan haleluya. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan, amin. Masih semangat memuji Tuhan malam ini, amin. Kita mau angkat satu pujian firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Yeay, haleluya. Tondano penuh kemuliaan Tuhan. Tondano mengalami lawatan Tuhan. Haleluya. Yeay. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Amin. Kita mau angkat pujian ini, saudara. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Katakan janji-Mu, janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu
Mari setiap penginjil Minahasa, lebih lagi kita akan memuji Tuhan malam hari ini, amin. Saya percaya kita telah menang oleh karena kasih dan anugerah dan pengorbanan Tuhan Yesus. Saudaraku sekalian, di malam hari ini kita bersuka cita sebab Tuhan kita sembah Tuhan yang dahsyat, haleluya. Saudara, kalau saya katakan Yesus, saudara katakan dahsyat. Kalau saya katakan Tondano, saudara semua katakan diberkati. Oke, setuju semua? Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Tondano diberkati. Tondano diberkati. Yesus. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Aku lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Sekali lagi tepuk tangan bagi Raja di atas segala raja, Tuhan yang berkuasa semuanya. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami lebih dari orang-orang yang menang. Mana tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Biar Tondano dilawat Tuhan malam hari ini. Ada kesukaan besar, ada kegerakan besar terjadi buat Tondano. Semuanya. Haleluya. Yeah, yeah. Kami mau lebih lagi Tuhan. Kami rindu memuji Tuhan malam hari ini. Katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang.
sekalian, ini hujan berkat. Karena ada di gedung jemaat, hujan berkat kan tercurah. Amin. Apapun yang terjadi, saudara tetap bersyukur dan bersuka cita. Mau panas, mau hujan, mau apapun yang kita alami, tetap kita katakan Tuhan itu baik. Haleluya. Biarlah Tondano dimenangkan dan Tondano milik kepunyaan Tuhan. Sekali lagi saudara, Yesus. Yang di depan sana, Yesus. Tondano. Tondano. Semua kita percaya berkat Tuhan. Hujan berkat turun buat Tondano. Haleluya. Karena semuanya Tuhan yang telah mengaturnya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Sebab kami percaya kami adalah milik dari kepunyaan Tuhan. Kami warga kerajaan sorga. Dan kami telah dibayar dengan darah Kristus yang mahal. Di dalam pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami tahu Tuhan yang melindungi kami. Kami tahu Engkau yang bersama-sama dengan kami Tuhan. Engkaulah sumber segala-galanya dalam hidup kami. Sejauh mana pengeras suara ini bisa didengar, kami percaya mereka semua mengalami kasih dan keberkatan Tuhan. Sebab Engkau ada dan Engkau hadir dalam segala musim hidup kami Tuhan.
Teman-teman yang ada di penginjil binasa, luar biasa ya, malam hari ini bisa hadir bersama-sama. Ku menyembahmu, haleluya, ku Kami bersyukur ya Tuhan, karena kami boleh ada lagi di tempat ini, di negeri ini, di pusat kota Tondano. Biarlah suara-Mu terus kami dengar, firman-Mu kami dengar. Karena memang waktunya Tuhan, saatnya Tuhan mau berbicara bagi umat Tuhan di negeri ini. Saatnya Tuhan mau berbicara bagi setiap umat Tuhan di dari akhir zaman. Karena sesungguhnya inilah waktu penggenapan firman Tuhan di hari-hari terakhir. Maka Tuhan akan menyampaikan, Tuhan akan berbicara buat umat Tuhan, supaya umat Tuhan di negeri, supaya Tuhan umat yang ada di dunia ini boleh betul-betul mengerti dan memahami bahwa dunia boleh bergoncang, dunia boleh mengalami masa sukar, bahkan pandemi COVID-19 sedang merajalela di mana-mana. Tetapi Alkitab katakan Yesus yang kita sembah, Dia tetap Tuhan yang hebat, Dia tetap Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Bagi Dia tidak ada perkara yang mustahil. Dia nyata, Dia hidup, Dia dahsyat, Dia ajaib, dan sampai hari ini belum pernah bertindak, akan pernah berubah. Keajaiban Tuhan tidak pernah berubah, kedahsyatannya tidak pernah berubah, kebesarannya tidak pernah berubah. Karena itu semua boleh berubah, semua boleh bergoncang, tetapi Tuhan Yesus yang kita sembah, kerajaan surga tidak pernah goncang, tidak akan tergoncangkan. Karena itu umat Tuhan kita yang tinggal di dalam kerajaan surga, percayalah engkau punya kebenaran, punya damai sejahtera, punya kuasa. Itu membuat kita akan berdiri kokoh, tidak akan tergoncangkan. Haleluya. Terima kasih dimanapun sudah terdengar. Biar yang mendengar juga mengalami lawatan-Mu, mengalami jamahan-Mu, karena firman Tuhan
kehidupan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama Yesus kami berdoa. Bilang sama-sama amin. Bilang sama-sama amin. Saya mau menjumpai buat setiap warga surga yang menyaksikan program ini. Saudara tahu kami ada di pusat kota Tondano. Dan tadi sementara mulai tiba-tiba hujan, tetapi biar hujan kami akan tetap melaksanakan misi surga ini. Kenapa? Karena misi surga itu pekerjaan Tuhan tidak akan pernah berhenti. Ingat baik-baik, setan boleh berusaha 1x24 jam untuk menghentikan langkah-langkah setiap kegerakan anak muda. Setan boleh menghentikan, setan boleh punya cara, banyak cara untuk menghentikan bagaimana Tuhan mau bekerja dengan pola dari surga. Tetapi saya mau beritahu Tuhan yang kita sembah terlalu banyak cara untuk Dia pakai kita semua untuk kerajaan surga ditegakkan, namanya ditinggikan, supaya terjadi pemulihan di mana-mana, kelepasan di mana-mana. Katakan sama-sama haleluya. Saudara, luar biasa kami bersama dengan para penginjil jalanan luar biasa, penginjil jalanan Minahasa. Mereka semua adalah generasi yang dipersiapkan Tuhan di akhir zaman. Ini generasi yang dipersiapkan. Saudara tahu, dan kita semua umat Tuhan sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Kenapa saya katakan dipersiapkan? Karena kita berada bukan lagi pada awal akhir zaman, tetapi akhir dari akhir zaman, di mana penggenapan firman Tuhan sedang digenapi, di mana bisa kita lihat sedang digenapi. Semua sedang terjadi, semua sedang digenapi. Masa sukar sedang terjadi, kegoncangan sedang terjadi. Di mana-mana kita lihat bersama, semua yang ditulis di Alkitab sedang digenapi. Virus-virus mulai muncul, corona mulai muncul, itu penyakit sampar sedang digenapi. Yang sementara kita tunggu adalah bagaimana penggenapan firman Tuhan, kedatangan Yesus datang kali yang kedua. Kita dipersiapkan Tuhan semua untuk ketika trompet berbunyi, kita adalah gereja Tuhan yang siap terangkat ke surga. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Kita sudah mendengar tadi kedua pembicara tadi. Ya, puji Tuhan. Tuhan luar biasa. Kedua pembicara tadi memang adalah anak rohani saya. Waktu saya melayani di penjara, ketemu dengan pendeta Jonas dan pelayanan di daerah Kulu dan beberapa tempat kami melayani, kami bisa berjumpa. Yang WL tadi juga Rontong Pasok Baru, itu anak rohani. Jadi kami satu gen, saudara, satu gen melayani. Ya, satu gen itu maksudnya satu jalur, di mana mereka itu didikan saya, dan sampai hari ini kami bisa bersatu. Dan mereka ini bukan baru bertobat. Sudah lama bertobat, saya juga bertobat tahun 97, jadi sudah terlalu lama. Tahun 97 bertobat dari mantan preman. Nah, saudara tahu saya punya kelebihan itu suka pimpin geng. Nah, singkat cerita, saya bertobat tahun 97, diproses Tuhan, dibentuk oleh Tuhan. Mama ikut Tuhan tidak gampang, saudara tahu. Nah, proses pembentukan yang salah itu, kalau saya mau cerita terlalu panjang. Tapi yang pasti, saya mengalami proses pembentukan yang luar biasa. Karena memang Tuhan mau lihat, apakah betul-betul kita punya pengikut Kristus yang betul-betul tahan uji, tahan bantingan. Karena kita dipersiapkan Tuhan. Saya pelajari, saudara tahu, Tuhan mempersiapkan di kita dulu semua. Mempersiapkan kita semua dulu. Jadi bukan asal jadi. Nah, saya lihat generasi muda ini, penginjil jalanan Minahasa ini, sedang dipersiapkan Tuhan. Nah, yang akan jadi adalah mereka yang berdasarkan kemurnian pertobatan mereka. Amin. Saya pelajari, saudara tahu, yang akan jadi itu bukan dipakai oleh Tuhan untuk jadi Kristen yang benar, Kristen yang luar biasa. Artinya yang akan jadi dipakai oleh Tuhan, dipersiapkan Tuhan itu adalah mereka yang membangun dasar imannya dengan dasar yang murni. Bilang sama-sama murni. Kenapa murni? Karena murni itu artinya tidak bercampur unsur lain. Murni itu tidak bercampur unsur lain. Nah, pelayanan atau kekristenan jika kau membangun rohanimu dengan dasar yang tidak murni, sudah pasti kalau tidak murni sudah bercampur unsur lain. Ya, pengalaman saya dalam ikut Tuhan, saudara tahu, saya diajar oleh Tuhan begini. Belajar kehidupan kita mulai dari apa? Dari kemurnian. Kalau kita hidup benar, kalau kita hidup memiliki prinsip hidup dalam kemurnian, sudah pasti kalau kau hidup dalam kemurnian, pasti engkau akan berjalan dalam kekudusan. Nah, dalam kekudusan itu sudah pasti kau akan diurapi oleh Tuhan. Nah, kenapa saya katakan dasar murni? Karena murni itu artinya tidak bercampur unsur lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau murni itu berarti masih bersifat polos. Polos, Anda tahu anak-anak, saudara tahu, mereka punya sifat kepolosan. Nah, ikut Tuhan, saudara tahu, kalau kita dasar murni, kita polos. Polos itu tidak
Polos itu, orang yang polos itu tidak tahu berpolitik. Dia masih polos seperti anak kecil yang belum tahu politik, belum tahu hal yang kotor. Itu polos. Yang ketiga, apa arti murni? Murni yang pertama saya katakan tadi, murni itu belum tercemar, murni itu bersifat polos, murni itu artinya berarti asli. Bilang sama-sama asli. Asli. Ya, asli. Nah, kalau asli berarti tidak mudah rusak. Bilang sama-sama tidak mudah rusak. Tidak mudah rusak. Saudara tahu kalau Anda punya mobil, ya, kalau Anda punya mobil Toyota begitu, atau mobil-mobil luar negeri, terus Anda kalau rusak mobil saudara, terus Anda beli onderdil yang palsu, yang nomor 2, itu mudah rusak. Nomor 2, saya punya mobil pernah trial, ada yang rusak, saya pergi ke toko onderdil dan saya beli barangnya saudara. Waktu saya tanya barangnya, kau bilang begini, mau beli asli atau yang nomor 2 yang KW? Kita bilang yang asli berapa? Alat yang kecil asli dia bilang 2,5 juta. Wah, kita bilang luar biasa. Terus kita tanya, kalau nomor 2 berapa? Cuma 1 juta. Tapi dia bilang cuma 2-3 bulan pakai acot. Saya perhatikan kekristenan akhir zaman mulai tidak ada kemurnian. Kenapa? Yang pertama mulai tercemar dan mulai terpengaruh. Belum semula tidak punya sifat kepolosan. Baru ketiga tidak asli. Artinya asli itu tidak mudah rusak. Jadi kalau kekristenan, kalau rohani kita mulai tidak asli, berarti mulai jadi KW 1, KW 2, KW. Tapi luar biasa di kota Tondano semua asli semua. Amin. Cuma Tuhan yang tahu. Haleluya. Asli tidak mudah rusak. Yang pertama itu asli tidak mudah rusak. Yang kedua, kalau asli berarti bilang sama-sama tidak mudah berkarat. Tidak mudah berkarat. Tidak mudah berkarat itu maksudnya apa? Tidak mudah menyimpan dendam, menyimpan kesalahan, itu asli. Asli tidak mudah menyimpan kesalahan, tidak mudah menyimpan dendam, tidak berkarat. Karena kalau dia tidak asli, mudah berkarat. Yes. Mudah berkarat itu mudah tersinggung, Ya. mudah marah, mudah kepahitan. Itu kekristenan akhir zaman. Jadi Tuhan mau bangun rohanimu dengan dasar yang murni. Murni itu belum tercemar, masih bersifat polos dan asli. Asli itu artinya berarti kita tidak mudah rusak. Asli artinya berarti kita memiliki kehidupan yang tidak mudah berkarat, tidak mudah menyimpan dendam, menyimpan kesalahan, tidak mudah tersinggung, tidak mudah goyah. Dan kalau asli berarti bilang sama-sama tahan lama. Bilang tahan lama. Jadi saudara tahu kekristenan apalagi anak muda banyak hilang keaslian sehingga pertobatan yang ada pada anak muda ya mulai banyak yang luntur, mulai banyak yang gagal. Ada anak muda bertobat cuma karena ada maunya apa? Karena dia mungkin dia sedang lihat di tim atau di tim itu ada yang dia suka, mungkin contoh, tapi di Manado banyak sekali. Tapi ketika dia tanya tuh cewek nggak mau, dia kecewa, malu dia soalnya ikut pelayanan. Itu bukan asli. Kalau asli mau ditolak, mau diterima, tetap maju terus. Katakan haleluya. Itu generasi muda ya, kita pada yakin sama. Jadi tidak melihat motivasi yang salah, tapi melihat sesuatu yang luar biasa. Ya. Nah, gereja Tuhan juga begitu, saudara. Kenapa? Mulai terjadi pergeseran. Mulai terjadi kegoncangan, terjadi pergeseran. Makanya banyak kekristenan mulai ada kepalsuan. Namanya kalau ada kepalsuan berarti pandai bersandiwara. Tapi kita di sini tidak ada yang pandai bersandiwara. Bilang kiri kanan, jangan ada sandiwara di antara kita. Jangan ada sandiwara di antara kita. Bilang kiri kanan, jangan bersandiwara di antara kita. Jangan ada sandiwara di antara kita. Loh, saudara tahu? Karena itu kenapa Tuhan bilang di Yesaya 40 ayat 31, cepat baca. Yesaya 40 ayat 31, baca sama-sama. Jadi ini maksudnya Tuhan mau ingatkan kita semua supaya jadi gereja yang punya kualitas asli, yang memiliki dasar yang murni. Nah, dasar yang murni, gereja Tuhan dasar yang murni, sifat yang asli, itu Tuhan gambarkan seperti apa? Yesaya 40 ayat 31. Firman
40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan akan baru. mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama kapal yang naik Alkitab terbang. bilang, gereja Tuhan anak muda, engkau yang bangun rohanimu dengan dasar murni, dengan asli. Alkitab bilang engkau seperti seumpama burung raja wali, burung raja wali. Katakan haleluya. Saya menyampaikan raja wali bukan karena tim raja wali, ya, karena memang akhir zaman kekristenan banyak sifat mereka mulai berubah. Kalau Anda lihat dalam kitab Yeskiel, dikatakan di situ ada 4 kemuliaan dinyatakan, di mana 4 kemuliaan itu dinyatakan. Tuhan Yesus itu digambarkan ketika dilihat dari depan itu seperti muka manusia. Kalau lihat dari kiri seperti lembu, lihat dari kanan seperti burung raja wali, dan lihat dari belakang itu seperti singa. Itu 4 sifat yang ada pada Yesus Kristus. Apa maksudnya 4 sifat ini? Sifat yang pertama seperti manusia, itu menggambarkan bahwa Tuhan Yesus yang penuh kasih. Dia Tuhan yang penuh kasih sayang yang luar biasa. Gambar manusia itu menunjukkan kasih Yesus yang luar biasa. Dia tunjukkan kepada kita semua bahwa sesungguhnya Dia datang ke dalam dunia ini mencari umat Tuhan yang hidup di lembah kekelaman, yang sudah terikat di lembah kekelaman, di jurang maut. Dia mau cari kita semua. Gambaran kasih Kristus itu sebagai manusia mencari yang terhilang. Baru ketika Dia menemukan yang terhilang, Dia menggendong yang terhilang, Dia membalut yang terhilang, supaya yang terhilang itu ditemukan, dipelihara, dan dijaga oleh Tuhan. Mereka itu domba-domba yang setia, umat kepunyaannya yang dipelihara oleh Tuhan. Itulah gambaran kasih Kristus, menggambarkan muka manusia. Tetapi kalau Anda lihat di gambar sebelah kiri atau menunjukkan lembu, itu bicara bagaimana Yesus itu dengan penuh ketulusan, dengan penuh ketaatan, Dia mati di kayu salib, Dia menderita buat kita semua, Dia menderita buat kita semua, Dia memikul salib, memikul penderitaan kita, memikul dosa-dosa kita, memikul penderitaan hukuman kita. Dia penuh ketulusan, Dia menanggung dosa kita semua. Mati di kayu salib berkata sudah selesai. Dia itu berarti Tuhan yang menggambarkan penuh ketulusan. Dia betul-betul memikul salib, menanggung beban dosa kita semua, supaya kita mengalami kehidupan kekal selama-lamanya. Tetapi kalau Anda lihat di kitab Yeskiel itu, yang di sebelah kanan menggambarkan seperti Raja Wali. Kenapa saudara tahu? Karena Raja Wali itu identik dengan dikatakan dia memiliki keistimewaan. Apa keistimewaan dari burung Raja Wali? Sebelum selanjutnya tentang keistimewaan burung Raja Wali, kalau Anda lihat dari lambang, dari muka, lihat dari belakang itu menggambarkan seperti singa. Apa arti singa? Singa itu bicara penuh keberanian. Penuh keberanian, katakan keberanian. Keberanian. Jangan cuma gambar singa, tetapi trompet metal sama dengan kambing, saudara. Gambar singa punya mental roh yang luar biasa. Ada haleluya? Haleluya. Gambar singa itu menggambarkan rohmu yang luar biasa. Bukan keberanian daging, tapi keberanian roh yang luar biasa. Katakan haleluya. Haleluya. Coba Anda baca Daniel 6 ayat 4. Digambarkan singa itu spirit, saudara tahu. Ya. Jadi bukan kita berani tapi emosi. Berani tapi roh kita yang luar biasa. Sehingga kalau Anda punya roh yang luar biasa itu seperti singa. Daniel 6 ayat 4, baca ya. Firman Tuhan, maka Daniel ini melebihi para pejabat Daniel melebihi para pejabat tinggi. dan para wakil raja itu kenapa? Karena Daniel punya roh yang luar biasa. Roh yang luar biasa itu adalah menggambarkan seperti singa. Singa. Haleluya. Memiliki spirit sehingga Daniel ketika dilemparkan ke gua singa takut mendekat. Bayangkan sudah tahu waktu Daniel waktu lihat dilemparkan ke gua singa. Waktu singa itu lihat Daniel, singa yang ketakutan. Akhir zaman kau harus punya roh seperti singa dari Yehuda, supaya singa-singa ombong itu ketakutan. Haleluya. Singa adalah pola licik setan akhir zaman. Singa ombong itu adalah pengaruh-pengaruh setan akhir zaman. Engkau punya spirit seperti singa yang berani, rohmu luar biasa. Engkau tidak mudah goyah, engkau tidak mudah takut. Sudah tahu waktu mantan preman, saya tidak pernah takut. Ya, kami di tambang itu membunuh tidak ada urusan.
ditambang hukum riba, saudara. 1, 2, 3 orang mati itu tidak ada urusan. Nanti kalau turun di kebun baru diurus. Tapi kalau yang mati ditambang, ditambang liar di hutan, tidak ada urusan. Mental seperti ini yang ada pada kami, pada saya, itu karena punya bela diri, kungfu dan tenaga dalam. Maaf, saudara tahu, saya punya kalian seperti ini. Kalau orang mau pukul saya atau mau orang lalu bilang dia mau potong atau mau tikam, pada saat dia emosi pasti dia bental, saudara. Ilmu tenaga dalam, saudara tahu. Kalau orang lagi emosi datang biar dia pakai peda, tidak bisa tembus, bahkan dia yang mental. Dan saya sudah banyak buktikan kalau berkelahi begitu, orang emosi dia terpental, saudara. Jadi itu keberanian yang ada. Tapi yang saya miliki itu roh. Keberanian itu adalah roh setan yang mengikat saya. Keberanian itu tapi keberanian dari setan. Jadi itu dulu saya lakukan. Itu tidak takut mati. Tetapi semua itu tidak artinya karena membahas saya pada kebinasaan. Amin. Tapi ketika Tuhan mengubah hidup saya, kami punya roh keberanian dari ilahi, keberanian ilahi. Kalau menginjil di mana-mana, sudah tahu, saya dulu punya kebiasaan menginjil, bukan nanti sekarang menginjil di jalan seperti ini. Sebelumnya saya sudah lakukan itu 10 tahun, 7 tahun lalu. Saya sudah masuk di bus-bus, menginjil di bus-bus, berkhotbah di bus-bus, saya naik di bus, menginjil di bus-bus, saya masuk di pusat-pusat kota, waktu itu di Mega Mall itu belakang itu, waktu belum dibikin, belum direnovasi, itu banyak anak muda di sana. Saya masuk di sana, saya naik di beton panjang, baru saya berteriak, saudara, berteriak, wow, seperti orang mabuk. Waktu mereka dengar, setelah mereka dengar, karena saya sudah berteriak, mereka pikir ini orang mabuk. Waktu mata mereka tertuju pada saya katakan, dengarkan baik-baik, kau berharga di mata Tuhan. Tuhan menyertai kita, Tuhan mengasihi kita. Saya menginjil di jalan-jalan. Sudah tahu dulu saya sudah lakukan, pegang toka yang seperti yang apa itu namanya itu, yang warna putih itu, toa. Itu kita bembeng-bembeng ke pasar-pasar. Sudah saya lakukan dulu, saudara. Belum seperti sekarang, tim-tim. Saya sendiri buat toa di pasar-pasar, sudah tahu, kamu bataria. Di rumah sakit sudah saya lakukan. Ya, orang bilang ini orang putus surat takut. Bukan cuma itu, saya masuk di pub, saudara tahu. Teman-teman saya, tapi kami berdua berpuasa, masuk dalam pub. Turun tuh orang menyanyi di pub, kita ganti. Orang pikir mau menyanyi. Pas saya pegang main, kita bilang, Tuhan ada di sini. Dia mengasihi kita semua. Orang lari semua, dia bilang, ada malaikat masuk di pub, masuk di pub. Setelah satpam datang, satpam ini kita sama terhot di atas mimbar, di atas apa itu dia nama itu. Satpam takut lari, saudara tahu. Dia bilang, ini orang ini malaikat, semua lari. Tolong lakukan semua itu, saudara. Ya, kenapa? Karena Alkitab bilang, kalau kami mau mati adalah keuntungan. Hidup dalam Yesus untuk melayani. Tapi semua itu saya lakukan bukan action. Bukan action. Itu karena perintah Tuhan. Saudara tahu? Jadi bukan mau cari nama. Dulu di Preman cari nama. Tapi dengan Tuhan jangan cari nama. Terus ada nama saya Jerry Sanger, saudara tahu. Nggak usah cari nama. Nama itu, nama kita sudah tertulis dalam kitab. Kita cuma tinggal meninggikan nama Yesus. Nama yang berkuasa, nama yang ajaib. Katakan haleluya. Mulia, saya perhatikan akhir zaman, kekristenan mau dia hamba Tuhan, mau jemaat-jemaat, mulai terjadi pergeseran. So hilang tuh keaslian, hilang kemurnian. Makanya so tidak seperti burung Raja Wali, tapi so burung-burung lain, burung bangau kayak itu, burung perkutut, ya, bebek. Nah sekarang yang aneh, banyak bebek dia banyak sekarang ayam, sudah tahu. Ini ayam ini, dia dari kecil so sama-sama dengan Raja Wali. Tapi ini Raja Wali masih kecil, ayam masih kecil. Bertumbuh sama-sama. Setelah besar kemari, ini ayam pikir dia Raja Wali. Ini Raja Wali karena DP sifat asli Raja Wali. Semakin besar, semakin bertumbuh, semakin muncul DP sifat. Karena dia Raja Wali. Tapi di ayam ini, dia pikir dia Raja Wali. Nah dia kembali, kakek dia mau suka jadi sama dengan Raja Wali. Mau terbang tinggi, jari-jari. Kenapa? Karena dia kayak itu ayam. Ada banyak kekristenan akhir zaman dia pikir dia Raja Wali, padahal ayam. Alkitab kita bilang masa penyucian sedang terjadi. Maka waktu Tuhan sucikan kita, maka akan disucikan, dimurnikan. Mana yang kita bangun? Apakah bangun hubungan rohani kita berdasarkan perak, emas, kayu, batu atau emas?
sama-sama asli. Karena itu Alkitab bilang kita seperti burung Raja Wali. Dan sudah tahu keistimewaan Raja Wali. Yang saya mau jelaskan kepada saudara, itu yang sudah pada kita. Bilang kiri kanan, engkau punya spirit seperti Raja Wali. Ada haleluya? Haleluya. Ayub 39 ayat 27. Mulai. Ayub 39 ayat 27. Ayub 39 ayat 27. Firman Tuhan, Ayub 39 ayat 27. Mulai. dengan garam dan galak dilulurnya tanah. Terus. Dan ia meronta-ronta kalau kedengaran bunyi sangkakala. Terus. Ia meringkik setiap kali sangkakala ditiup. Dan dari jauh sudah diciumnya perang. Terus. Gertak para panglima dan kepekik. Oleh pengertian muka burung elang terbang. Terus. Membangkang sayapnya menuju ke selatan. Terus. Atas perintah muka Raja Wali terbang. Raja Wali terbang membangun tinggi terus. Dan membuat sarangnya di tempat Alkitab yang bilang tinggi. Raja Wali membuat sarang di tempat yang tinggi. Dengar baik-baik, burung yang lain itu mereka buat sarang itu biasanya bukan di tempat yang tinggi. Kalau Raja Wali buat sarang itu di tempat yang tinggi, tempat-tempat cadas itu yang sulit musuh datangi. Jadi burung Raja Wali dibuat sarang dia di tempat yang tinggi. Tempat tinggi itu sulit dijamah oleh para musuh. Kekristenan Raja Wali, engkau harus buat sarang di tempat yang tinggi. Apa maksudnya? Kehidupan rohanimu harus kau naikkan, masuk di tingkat kebenaran, kekudusan, mengenal Yesus dengan benar. Sudah tahu, sarang di tempat yang tinggi itu bicara kekristenan yang punya pengenalan yang dalam di dalam Yesus. Ada haleluya? Haleluya. Kekristenan yang Anda bukan sekedar orang Kristen punya golongan ABCD yang Anda baca Alkitab cuma karena hari Minggu. Itu bukan Raja Wali. Ini bicara pengenalan yang benar lebih dalam di dalam Yesus. Baik sekali saya lihat teman-teman preman-preman mulai ikut sekolah Alkitab lebih dalam. Itu namanya mau mendalami tentang namanya pelajaran teologi, ilmu mencari Tuhan. Itu baik sekolah Alkitab. Saya juga pernah sekolah Alkitab. Tapi pengalaman saya ikut Tuhan, biar sekolah Alkitab 50 tahun, tapi kalau hati tidak bertobat, tidak murni, tetap nol, omong kosong. Sekolah Alkitab penting. Kalau memang tujuan dan panggilan kita jelas. Tapi saya punya pengalaman. Saya pernah sekolah Alkitab gelar STH. Tapi kalau khotbah di mana-mana, itu tidak berteologi. Semua khotbah berdasarkan penyambung lidah Tuhan. Apa yang Tuhan tahu itu yang disampaikan. Haleluya. Saya ada di jalan ini bukan menjelaskan buat saudara tentang arti daripada teologi. Ditulis dalam kitab, ditulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Setan bilang terus kenapa Yunani, terus kenapa Ibrani. Dia nyala mau lari. Orang ini Alkitab bilang akhir zaman generasi muda. Kerajaan Allah bukan bicara perkataan, tapi kuasa. Kuasa Tuhan. Saudara tahu orang datang berdoa orang sakit kemasukan setan. Terus bilang begini, setan, kita STH, tapi sarjana tinggi hati. Kita MTA, tapi makin tinggi hati. Kita MA, makin aneh. Kita MTK, master kungfu. Ini mulai itu setan. Tapi kalau Anda datang dengan kemurnianmu, ketulusanmu, engkau hidup benar, membuat sarang di tempat yang tinggi, bicara kualitas rohani yang dibangun dengan dasar yang murni, bicara kebenaran, engkau mendalam dengan Yesus. Firman yang kau baca bukan dari logos tapi rema, itu hidup. Waktu berjumpa orang kemasukan setan, nyenak usir dalam nama Yesus. Terus cuma baku kayak begini, setan kena kenal sama kita, lari itu setan. Kenapa saudara tahu? Karena kalau Anda lihat anak-anak Skewa, waktu mereka mengusir setan, setan bilang begini, ngana siapa kang? Paulus kita kenal, Yesus Tuhan apa lagi? Ngana siapa? Jangan sampai orang jadi orang Kristen yang setan bilang siapa ngana kang? Tapi hari ini saya mau beritahu, biarlah kekristenanmu itu setan pun tahu siapa kita. Haleluya. Ada haleluya? Haleluya. Setan pun tahu siapa kita. Maka kita bilang waktu Paulus akan pergi ke satu desa, sudah tahu setan baru mau dengar. Itu Rasul Paulus penuh kuasa Tuhan. Dia baru dengar mau datang di satu kota daerah itu, setan lari terbirit-birit. Katakan haleluya. Haleluya. Amin. Tapi sekarang sudah tahu, banyak hamba
hamba Tuhan lari terbirit-birit karena setan. Ya, karena setan banyak lari terbirit-birit. Kenapa? Apa dia bukti? Dia bukti apa? So takut melayani. Orang ke pasar-pasar, saudara tahu. Ke pasar-pasar tengah-tengah kampung, ke pasar ke pusat-pusat kota. Odo bilang mau datang untuk corona. Tuh corona itu justru so malau udah pada orang, saudara. Haleluya. Haleluya. Tuhan kita nasihat luar biasa. Jika engkau mempertahankan nyawa akan kehilangan nyawa. Tapi jika engkau memberi nyawa pada Tuhan, engkau akan mendapatkan nyawa. Banyak orang kurang kurung di kamar, sedikit putih sekali kena matahari. Karena takut corona. So tutup muka, tutup hidung, so tutup semua. So mati kalau sebegitu. Ya. Ingat baik-baik, Alkitab bilang, jika Tuhan tidak pernah izinkan dalam hidup kita, sehelai rambut pun tidak akan jatuh ke Tuhan. Nah, jadi kalau kita hidup dengan Tuhan, kalau sifatmu seperti burung raja wali, punya keinginan seperti begini, dengar baik-baik, saudara tahu, tidak mungkin Tuhan itu mau izinkan terjadi buat kita. Sementara dalam plan seperti ini kau mau kena coronanya, nggak mungkin. Itu logika. Tapi kalau Tuhan izinkan, biar cuma bivi gigi mati, saudara. Ya, Anda tahu bivi? Semut. Ada haleluya di sini. Kenal Yesus lebih dalam. Jangan cuma sekedar mengenal, baca kitab 1 minggu 1 kali, tapi renungkan si firman siang dan malam. Masuk lebih dalam. Ciptakan hidupmu ada kelaparan dan kehausan. Kelaparan kehausan akan Tuhan. Merindukan Tuhan siang dan malam. Itu yang harus kau miliki. Ketika kau ciptakan hidup seperti itu, maka Alkitab mengatakan engkau akan naik dalam dimensinya Tuhan. Amin. Dimensi itu bernama dimensi roh. Dimensi roh itu artinya kehidupanmu itu berada pada kehidupan yang ditawan oleh Roh Kudus. Kalau hidupmu dalam tawanan Roh Kudus, maka kita tidak lagi melakukan kemauan kita, melakukan kehendak daripada kita, tapi yang kau lakukan adalah melakukan yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki. Katakan haleluya. Saudara tahu, kalau kekristenanmu itu tidak bangun hubungan, tidak membuat sarang di tempat yang tinggi, tidak hidup dalam dimensinya Tuhan, kita cuma jadi gereja yang hidup dalam dimensi jiwa. Dimensi jiwa itu akan sama seperti Saul pada 2 Samuel 3 ayat yang pertama. Kenapa Saul semakin lemah? Kenapa Daud semakin kuat? Karena Saul waktu Tuhan perintahkan pergi berperang, Alkitab katakan tiba di medan perang, Saul tidak membunuh raja, Saul tidak membunuh yang tabun-tabun, Saul bunuh yang kurus-kurus. Ingat baik-baik, saudara tahu, di akhir zaman kadang-kadang kita kelihatan benar, tapi belum tentu berkenan kepada Tuhan. Kelihatan berkenan tapi belum tentu sempurna di depan Tuhan. Yang Tuhan mau adalah yang benar, berkenan dan sempurna. Katakan haleluya. Itu yang Tuhan mau. Ingat, saudara tahu, kita jadi anak Tuhan bukan sembarangan meninju. Kami berperang, saya sendiri sebagai ketua tim waktu mendapatkan izin, saya dengan tim ini bergerak bukan kemauan saya, bukan action, punya misi yang jelas. Sekarang akhir zaman saya lihat mulai keluar para penginjil-penginjil yang luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan mau akhir zaman ini akan muncul, akan tampil para pembicara-pembicara yang diurapi oleh Tuhan. Tetapi yang perlu kita tahu, ketika Tuhan bawa kita bangkit bergerak di akhir zaman, kita juga harus mengikuti petunjuk dari surga. Jangan sembarang meninju. Ada banyak organisasi sekarang dalam pelayanan bubar di tengah jalan. Kenapa saudara tahu? Karena bukan Tuhan yang suruh dalam baking. Ingat, lakukan yang Tuhan perintahkan. Ada haleluya? Lakukan yang Tuhan perintahkan, yang benar, berkenan, sempurna. Ada banyak kekristenan, mereka lakukan yang Tuhan tidak perintahkan, tapi justru mereka lakukan yang Tuhan tidak perintahkan. Tapi sekarang yang Tuhan perintahkan mereka tidak lakukan. Jadi yang benar adalah lakukan yang Tuhan perintahkan. Kalau kita lakukan yang Tuhan perintahkan, engkau akan lihat ada kuasa Tuhan menyertai, ada pengurapan Tuhan menyertai. Saya punya kesaksian. Ketika Tuhan katakan kepada saya, pergilah kamu menginjil di bus-bus. Kita panggil kita teman-teman semua doa puasa. 1 minggu kami berdoa berpuasa untuk minta petunjuk, karena saya sudah diberitahu oleh Tuhan. Setelah kami habis berdoa berpuasa, saya bilang begini, sekarang kita mau tanya penghuni, siapa yang berani ikutin kita menginjil di bus? Sudah tahu ada 15 orang, cuma 3 yang angkat tangan yang berani. Oke, mau 3 ikut. Perhatikan, semua jalan ini semua pergi di terminal ke Malalayang yang ada doi, saudara.
ndak doi oto. Terus biasa. Tuhan, ini tidak mungkin mau berjalan ke Malawayak, saudara. Akhirnya dalam roh saya katakan maju melangkah saja. Pas dulu oto naik di muka. Tidak motivasi saudara tahu, tapi itu mulu ini tidak berhenti. Waktu naik mobil, waktu dulu di depan kita dulu langsung bicara, Pak, seberapa lama jadi orang Kristen? Oh, selama Pak, selama anak muda. Kenapa so? Wah, soalnya begini Pak, kita cuma menjelaskan. Yang paling penting adalah mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi di auto kita baca cerita saudara, baca cerita terus. Nah sampai di terminal, sudah tahu, waktu kita menginjil bapak-bapak ini, kita tidak berpikir untuk mau bayar auto karena memang mengalir. Tapi waktu sudah katakan mau turun terminal, sudah pikir Tuhan dan doi kita ini. Yang ikut bukan 3, 5. Pada waktu turun, sudah tahu, teman-teman turun, kita pura-pura begini. Berapa kan Pak? Berapa ya? Padahal tidak ada doi. Kontu supir bilang, anak muda jangan bayar, jangan bayar. Dia itu mana bilang tadi, kita belum pernah kadang kita dengar, kita sudah jadi orang Kristen lama tapi tidak pernah masuk gereja, tidak pernah dengar firman Tuhan ini. Jangan dibayar. Nah, mujizat terjadi. Mujizat pertama terjadi. Setelah kami masuk di naik bus, kita cari sopir. Pak sopir, mana tuh jurusan 6 orang? Sana. Berapa seat? 36 seat, 36 orang. Saya bilang sama sopir, Pak, tolong sebentar di tengah jalan, jangan putar musik. Dia bilang, apa? Kita mau menginjil. Tuh sopir bilang, masa? Ya sudah tenang. Jadi kami naik di mobil 5 orang. Pendua duduk semua. Kita tidak duduk, cuma berdiri begini, seperti kondek begitu saudara. Masuk daerah Tanah Wangko, baru angkat pujian. Mungkin ada Ken yang pimpin pujian tadi. Saudara-saudara sekalian, kami dari tim Raja Wali akan beribadah di mobil. Orang kaget semua, saudara tahu, kaget. Nah, sudah habis ibadah, baru saya sampaikan firman Tuhan. Ini kesaksian saya. Sampaikan firman Tuhan di dalam bus. Ingat, saudara tahu, di dalam bus itu orang yang naik itu bukan satu golongan agama. Ada semua situ dan naik. Kita bilang kalau kecuali dong kasih berhenti tonton kono keluar, barangnya kalau jangan mau keluar tetap diam di otos itu. Dengar tuh firman Tuhan. Kita melayani di atas bus, menginjil, menyampaikan firman Tuhan. Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Dia satu-satunya Tuhan kita, Raja kita. Tidak ada keselamatan tanpa Yesus. Menyampaikan firman Tuhan di bus. Kadang-kadang kita jatuh karena bom, jatuh tak hilang, tapi suara tetap bataria. Tuhan ada di sini, Dia ada di sini. Kalau cari-cari mana tuh pendeta, mana tuh kita belum pendeta dulu masih penginjil. Mana dia? Itu so jatuh karena bom. Sampaikan terus firman Tuhan. Nah, setelah so dekat terminal, sudah so habis itu ibadah, semua habis sudah pikir Tuhan mau bayar ini, mau bayar. Apa yang terjadi sudah tahu. Ini kesaksian pribadi saya. Setelah kami turun, itu sopir bilang begini. Tiba-tiba yang itu 36 orang bilang begini, Pak sopir, nanti tolong bayar itu 5 orang ini tolong bayar. Nah jadi 36 orang bilang nanti tolong bayar. Sopir ambil sama dong pedoi 36 orang. Jadi 36 orang ini bayar 4 orang 5 orang. Dia ambil sama tuh 36 orang pedoi, kok dikasih 4 orang. Dia bilang ini for money. Lihat tuh Tuhan pemujizat saudara tahu. 36 orang bayar 4 orang, kok kasih 4 orang. Sudah tahu Tuhan bukan mencari di sana, mau menjelaskan tentang mujizat Tuhan. Kalau Tuhan menyertai kita, jangan tunggu Tuhan. Kalau kita sudah berkati, kita pengen tanah mau jual 8 hektar tanah longsor Tuhan. Kalau so jual kita mau melayani. So terlambat sayang. Anak muda, kalau Anda masih sehat, masih kuat seperti ini ganteng-ganteng, layani Tuhan. Amin. Nanti sopan atau kaki mau gimana? Melayani. Sopan atau kaki sudah. Haleluya. Nanti soponoso tuh bibir sopolote karena celaka. Kok mau bersaking? Kita mau bersaking, kita tuh mau biar Tuhan. Soalnya nyambung karena soponoso. Kasih terhidupan Tuhan. Ada haleluya. Haleluya. Jadilah seperti keilayan burung Raja Wali. Katakan haleluya. Haleluya. Seperti bebek. Bebek itu tahu sudah cuma pakai di PC. Itu bulu itu dia nama. Seperti orang-orang kan seperti bebek, cuma banyak bulu. Tapi nyata ada di sini yang mau mengaku. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Raja Wali buat sarang di tempat tinggi, mengenal, mengerti kehendak daripada Tuhan, berakar dalam Yesus. Katakan haleluya. Haleluya. Kita harus berakar, saudara. Sekarang akhir zaman banyak
nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, penyesatan-penyesatan akan muncul. Nah, Anda akan lihat ini nabi palsu atau asli. Dapat lihat di mana? Dapat lihat dari DP pengajaran. Ada haleluya? Haleluya. Anda mau cari tahu ini asli atau palsu? Itu lihat dari mana? Dari isi pengajarannya. Apakah punya isi, punya kuasa atau tidak? Ada haleluya? Haleluya. Kita bisa saja berteriak-teriak, saudara tahu. Tapi tidak mengubah atmosfer. Setan cuma tertawa. Setan bilang Anda boleh berteriak, cuma ada suara yang kuat tapi tidak berisi. Kenapa? Karena spirit roh yang kau bangun itu roh yang sudah tercemar. Itu namanya roh yang lain. Kita harus punya roh dari surga, urapan Roh Kudus yang murni dari surga. Itu namanya tempat yang tinggi, sarang tempat yang tinggi. Katakan haleluya. Haleluya. Alkitab bilang keistimewaan Raja Wali bukan cuma suka bangun, bukan cuma buat sarang di tempat yang tinggi, tapi Alkitab bilang dia suka membongkar isi sarang. Ada mengerti bongkar isi sarang? Raja Wali itu induknya, dia suka bongkar isi sarang. Apa maksudnya? Dia lihat DP anak-anak itu coba bulu-bulu sedikit, dia bongkar tuh sarang. Kong DP anak-anak dia kasih ambor, kasih keluar dari sarang. Ada mengerti, sudah tahu? Kekristenan yang punya spirit Raja Wali, kita tidak suka di zona nyaman. Zona nyaman itu tempat empuk. Zona nyaman itu gereja terjebak dengan zona nyaman. Raja Wali dia buat sering tempat tinggi. Kedua dia bongkar isi sarang. Itu maksudnya kekristenan Raja Wali itu adalah kita akan gelisah waktu ada di zona nyaman. Engkau akan gelisah waktu ada di zona nyaman. Engkau akan keluar di zona nyaman. Engkau akan berperang, melangkah bersama dengan Yesus, menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Saudara tahu, waktu belum COVID-19 ada banyak kekristenan pemimpin-pemimpin itu ada di tempat empuk. Apa? Di sarang yang nyaman. Ya, sarang yang nyaman itu apa? Urus gereja, urus persembahan, urus perpuluhan, sarang yang nyaman. Gereja-gereja besar, sudah lihat? Saudara bisa lari saudara bisa menginjil kemana-mana. Kenapa? Cuma di zona nyaman. Tidur di hotel berbintang-bintang, tapi hati berkunang-kunang. Zona nyaman. Para pemimpin-pemimpin sekarang banyak di zona nyaman. Saudara tahu, saya masih berbicara dulu pemimpin-pemimpin yang namanya pemimpin-pemimpin rohani yang sudah lama di zona nyaman. Belum namanya orang-orang sekularis yang sudah banyak di zona nyaman, di mana mereka banyak korupsi uang rakyat, pejabat-pejabat yang korupsi uang rakyat di zona nyaman. Ada doi, ada jabatan, ada kesempatan, ada semua udah mulai baking, tapi orang lupa ada Tuhan yang berkuasa. Hukum tabur tuai akan ditabur orang itu yang dituai. Katakan haleluya. Jangan tinggal di zona nyaman. Ya, kalau mau zona nyaman sudah tahu orangnya harus susah-susah datang di sini. Ujang-ujang. Bukan membodong-bodong diri, bukan. Tetapi mau ingatkan, saudara tahu, kalau kami sudah mendapat kasih karunia dari Tuhan, betapa damai sukacita yang kami alami, itu membuat kami tidak takut untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau buat kita. Burung Raja Wali suka bongkar isi sarang. Apa maksudnya? Jangan terlalu lama duduk di jabatanmu. Kalau Tuhan izinkan dibongkar, ada banyak orang terlalu lama di jabatan. Ketika dia dapat ganti, masuk rumah sakit, stroke. Kenapa? Karena stres di jabatan orang sohambe. Pemimpin-pemimpin rohani ketika dia sudah nyaman, so gaji tinggi, ketika dapat ganti dia stres masuk rumah sakit. Banyak begitu akhir zaman. Tapi saya mau beritahu, Tuhan mau jadilah gereja Tuhan yang tidak ada di zona nyaman, tetapi keluar di zona nyaman. Bangkitkan semangat, katakan haleluya. Umur berapa sekarang? Berapa? 17, 21, 24, terus umur seperti ini biasanya di mana? Di Umprat, Universitas Perampatan. Yang banyak, saudara. Biasanya mereka itu sedang ikut arus dunia, minum, mabuk, ikut maunya mereka. Tapi mereka ada di sini karena tidak mau hidup di zona nyaman. Penginjil Minahasa mau dipersiapkan Tuhan, mau dimurapi Tuhan untuk dipakai Tuhan di akhir zaman. Haleluya. Maju terus dengan Tuhan. Amin. Kalau ada cewek yang terus suka, kalau dia terus tanya dia mau, jangan usah pikirkan tentang Tuhan.
saudara tahu? Amin. Zona nyaman itu adalah tempat Anda berjalan di tempat. Karena itu banyak orang Kristen berjalan di tempat, tidak pernah maju-maju. Orang Kristen akhir zaman sudah tahu sebetulnya tingkatan rohani kita adalah yang pertama waktu bertobat namanya bayi rohani. Dari bayi rohani kita menjadi dewasa rohani. Dari dewasa rohani masuk ke tingkat kekudusan yang sejati. Tapi sekarang banyak orang Kristen bukan bayi rohani, bayi ajaib. Ya, bayi ajaib itu adalah itu badannya naik, cuma kumis dan jenggot yang naik, yang bertumbuh. Kerdil itu badan, jenggot kumis yang bertumbuh. Itu kerdil, itu bayi ajaib. Kenapa? Karena suka di zona nyaman. Ketika dibentuk oleh Tuhan, Tuhan mau dibongkar semua. Apa yang bukan dari Tuhan akan dicabut. Semua tanaman-tanaman yang bukan dari surga akan dicabut, akan dibongkar oleh Tuhan. Supaya kita cuma punya satu nama, nama Yesus yang kita cintai. Nama Yesus yang ada pada kita. Dia satu-satunya Tuhan yang kita sembah, yang kita tinggikan. Dia Tuhan yang satu-satunya menjadi pujaan hati kita. Ada haleluya? Haleluya. Kita bilang jika engkau mencintai siapapun melebihi cintamu pada Yesus, dia akan cemburu. Jangan terlalu cinta pada paitua dan anak-anak. Jangan terlalu cinta kepada siapapun karena Tuhan mau cemburu. Cintamu hanya pada Yesus. Amin. Tapi bukan berarti sudah mau sayang betul sampai istri. Tapi kadang-kadang orang sekarang mau melayani banyak tak ganggu. Tak ganggu karena apa? Karena istri, karena suami. Coba jadi melayani. Iya, ima itu kau nyala kasih. Itu bilang apa? Lebih kenapa dia di rumah? Pas susah-susah di sana. Jangan mencintai kalau memang Tuhan suruh pikir, tapi mesti bilang baik-baik dulu. Jangan biar nanya kasih kita mau pikir, biar tolong cere. Ini bahaya. Ikut Tuhan dia bilang biar cere, yang penting kita ikut Tuhan. Ini sesat. Yang pasti buat saran di tempat yang tinggi itu bicara kekristenan yang lebih dalam dengan Tuhan. Hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Kedua, suka bongkar sarang, itu maksudnya tidak mau hidup di zona nyaman. Yang ketiga, Kristen Raja Wali atau Raja Wali punya keistimewaan adalah dia memiliki mata-mata yang tajam. Dan ketajaman mata burung Raja Wali itu 8 kali lebih tajam dari mata manusia. Itu artinya apa? Mata Raja Wali itu adalah kepekaan roh, melihat dalam roh, ketajaman roh, melihat riwayat jiwa-jiwa, melihat jiwa-jiwa di sana. Itu ketajaman mata Raja Wali, melihat jiwa. Kita tidak tahan kalau tidak lihat jiwa-jiwa diselamatkan. Katakan haleluya. Kita bergairah. Penginjil binasa tadi pagi ada di pasar. Ada di pasar yang sebenarnya kami sudah di pasar sana. Kenapa mereka ada di sana? Bukan action, karena lapar akan jiwa-jiwa, lapar haus akan jiwa-jiwa. Ketajaman mata rohani kita mampu melihat ini jiwa perlu diselamatkan, ini perlu diselamatkan, data dan sampaikan. Itu ketajaman mata Raja Wali. Tapi kalau Anda tidak punya ketajaman mata Raja Wali, cuma Anda punya ketajaman mata burung bangau, mata-mata burung-burung yang lain. Tapi kalau Anda hidup dalam kebenaran yang sesungguhnya, engkau punya ketajaman roh. Amin. Sehingga engkau akan mampu dan tangkap, melihat musuh, dan musuh kita tidak kelihatan. Alkitab katakan bukan lawan kita, bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh jahat di udara, melawan penguasa kegelapan. Saudara tahu cara kerja setan itu adalah dia membuat atmosfer daerah itu terkungkung. Dia buat anak muda yang terputus hubungan dengan surga, memiliki masa depan yang hancur. Mata Raja Wali, ketajaman kepekaan roh. Kita harus menangkap pergerakan ini. Di mana Tuhan bawa kita masuk dalam kairosnya Tuhan. Waktu Tuhan di akhir zaman. Mari bangkit anak muda, mari bangkit generasi muda. Engkau punya ketajaman roh untuk menerobos masuk dalam kegerakan yang besar. Karena ini waktu Tuhan buat kita. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, keistimewaan Raja Wali adalah dia mengepakkan sayapnya. Sudah tahu dia terbang tinggi. Semakin dia dihantam badai, Raja Wali bukan turun ke bawah. Raja Wali semakin badai datang, dia kepakkan sayapnya seperti ini. Dia menghadap badai, dia bukan lari, dia masuk menghadap badai, dia terjun di dalam badai, dia kepakkan sayapnya, dia terbang tinggi di badai itu. Katakan haleluya. Ketika Anda hidup dalam Tuhan, waktu badai datang, pergumulan datang, itu vitamin buat saudara untuk Anda naik lebih tinggi. Haleluya. Oh no, itu penginjil pendeta Jerry. Oh no, kasihan, dorong itu sesat.
Dorong itu seperti penjual obat. Saya mau beritahu, silakan Anda bilang tolong penjual obat, silakan Anda bilang tolong sesat. Itu adalah badai yang datang, vitamin yang datang untuk kami naik terbang tinggi bersama Yesus. Lakukan perkara-perkara yang besar dan gagah perkasa. Katakan haleluya. Anak muda, generasi muda, waktu dicaci, waktu dimaki, waktu dapat tekanan, itu adalah badai vitamin untuk Anda naik lebih tinggi. Amin. Untuk apa? Untuk kepakan sayap. Untuk apa? Supaya talentamu dikembangkan. Talenta dikembangkan. Ingat, saudara tahu, kita semua punya talenta, punya karunia. Mari kembangkan talenta itu. Kembangkan sayapmu. Anda akan Tuhan pakai di akhir zaman. Menjadi alatnya Tuhan. Untuk kerajaan surga ditegakkan. Nama Yesus ditinggikan. Katakan sama-sama haleluya. Karena itu, malam ini, mari tangkap suara Tuhan ini. Percaya hari ini, engkau akan diubah. Amin. Punya spirit, punya roh, Amin. punya keilahian seperti burung raja. Haleluya. Anak muda sekarang, tangan kananmu taruh di dada. Angkat tangan kananmu seperti ini. Biar Anda diurapi oleh Tuhan malam ini. Untuk Anda punya keilahian, punya pengurapan, memiliki keilahian seperti burung raja wali yang akan tetap terbang tinggi, mengepakkan sayap. Dahsyat kau Tuhan malam ini. Biarlah pengurapanmu turun di tempat ini. Saya akan berdoa buat saudara. Musik tetap alunkan terus. Oke? Taruh tangan kirimu di dada. Tanganmu kau kepalkan seperti ini. Pada waktu ada kata-kata penekanan kata-kata, urapan firman, jangan ragu-ragu kau katakan amin. Berarti waktu kau katakan amin, engkau mengaminkan apa yang Tuhan mau. Engkau mengaminkan pengurapan itu turun atas engkau. Siap semua. Siap semua. Haleluya. Generasi muda, dengarkan baik-baik suara Tuhan. Musik terus. Tangkap saudara, tangkap. Taruh tangan kirimu di dada, tanganmu diangkat seperti ini. Dengarkan baik-baik suara Tuhan hari ini. Sesungguhnya Alkitab katakan kitab Nabi Yoel 2 akan digenapi. Pada malam ini ketika kau dengarkan firman-Ku kata Tuhan, generasi muda, perhatikan baik-baik, maka rohku akan kuberikan diam dalam batinmu, maka urapanmu akan turun atasmu, urapanku akan turun atasmu, maka kau akan kupakai di akhir zaman, urapan itu akan turun atasmu, aku akan berada pada pergerakan daripada surga, di mana aku akan dipanggil menjadi penyambung lidah Tuhan, sifatmu akan diubah oleh Tuhan, punya sifat-sifat ilahi, yang punya prinsip-prinsip surga, punya prinsip-prinsip surga, punya pola hidup surga. Hari ini pengurapan Allah turun atasmu. Terima anak muda, engkau tidak sama lagi, hidupmu berbeda hari ini. Ada api Tuhan turun atasmu, ada api pergerakan ada padamu, ada api penginjilan, api penginjilan turun atasmu di dalam nama Yesus. Api penginjilan turun atasmu dalam nama Yesus. Khusus anak muda di sini, mulai hari ini ada api ilahi ada padamu. Pegang tanganmu, terima dalam nama Yesus. Terima, ada api di tanganmu, ada api, ada pergerakan yang Tuhan berikan. Terima dengan iman dalam nama Yesus. Pengurapan itu turun atasmu sekarang. Terima sekarang. Umat Tuhan yang ada di negeri ini, saatnya bangkit, keluar dari lembah kegelapan, saatnya kuat dalam Tuhan, bangun hubungan dengan surga, terima kuasa surga turun atasmu di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, engkau tidak sama lagi hari ini. Mulai hari ini sifatmu diubah oleh Tuhan. Kalau 2 Timotius 3 ayat yang pertama sampai 5 berkata, keadaan dunia semakin sukar, sifat manusia berubah. Artinya mereka ikut arus dunia, tapi malam ini sifat hidupmu diubah. Punya pola hidup, pola surga, prinsip hidup, prinsip surga. Berjalanlah dengan Tuhan dan percayalah, kasih kuasa Tuhan menyertai engkau. Perlindungan yang sempurna nyata atasmu di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati dimanapun sudah terdengar. Semua toko-toko, kios-kios yang ada di daerah ini, Tuhan berkati hidupmu. Kios-kiosmu diberkati oleh Tuhan. Kami doa menolak segala bentuk perang pengisah pelompat di hati dari usahamu. Hari ini usahamu diberkati oleh Tuhan di dalam nama Yesus.
Yesus. Bagimu pujian hormat, terpuji nama Tuhan. Bilang sama-sama haleluya. Beri tepuk tangan yang mulia bagi. Yes, yes. Ada kuasa dalam darah domba. Ada kuasa dalam darah anak domba. Ada kuasa dalam darah. Mari Bapak Ibunya bangun sekali kita memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Ada kuasa dalam darah anak. Sekali lagi sama-sama katakan. Ada kuasa dalam darah domba. Ada kuasa. Ada kuasa dalam darah anak gembala. Kuasa dalam darah gembala. Ada kuasa. Kuasa dalam darah gembala. Mari semuanya tepuk tangan lebih lagi, kita memuji Tuhan sebab kita percaya Tuhan sudah memberkati dengan firman-Nya yang dahsyat, yang luar biasa terjadi dalam hidup. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya.
saudara Tondano. Yesus. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Tuhan Raja di atas segala raja. Kita telah menang, kita telah dipulihkan, kita telah diberkati. Sebab Yesus kita dahsyat, ajaib, dan luar biasa. Yang setuju katakan amin. Yang percaya katakan haleluya. Saudara, bersama dengan musik sebelum kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini, kita akan bersorak haleluya sebanyak 3 kali. Dan yang ketiga kali bersama dengan musik kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan Raja di atas segala raja. Alkitab berkata di mana tempat itu ditinggikan nama Tuhan, maka Tuhan akan menarik banyak jiwa. Ada keberkatan Tuhan yang tak putus-putusnya akan mengalir. Demikian juga harapan dan doa kita buat warga masyarakat yang ada di Tondano akan melihat terobosan yang luar biasa. Ada perubahan-perubahan yang baru yang Tuhan kerjakan buat daerah ini. Katakan haleluya. Amin. Mari kita sorakan haleluya sebanyak 3 kali. Dan pada kali yang ketiga bersama dengan musik kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang luar biasa. Mari kita mulai sama-sama. Haleluya. 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 Bersama dengan musik dan kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami memuji kebesaran-Mu, Engkau ajaib. Sebab Engkau ajaib bagi kami Tuhan. Haleluya. Oh. Mari sama-sama angkat kedua belah tangan kita. Katakan kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran. Ajaib Engkau Tuhan. Mari semua tim kita menutup di sini. Mari ada. Mari semua kita. Ini ya Tuhan, maka kami hamba-hamba-Mu tersungkur di kaki-Mu ya Tuhan. Kami datang berlutut di negeri ini, kami berlutut di daerah ini ya Tuhan, untuk mendoakan kota ini, kota Tondano, Minahasa Induk ya Tuhan. Biar betul-betul ada lawatan-Mu di daerah ini, di kota ini. Kami membawa kota ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Jika di kota ini Tuhan dapati ada umat-umat Tuhan yang banyak melenceng dari sasaran, mengikuti arus dunia ini ya Tuhan, kami katakan malam ini seperti firman Tuhan yang kami dengar, biar semua umat Tuhan yang terhuyung-huyung menuju pembantaian ditarik di dalam nama Yesus, sehingga mereka boleh berhenti dan ikut arus ilahi. Mereka boleh terkoneksi dengan surga, sehingga tidak ada lagi di negeri ini yang hidup terhuyung-huyung, yang tidak punya jati diri, yang tidak punya status. Tetapi malam ini umat Tuhan di negeri ini dimerdekakan, dipulihkan, dapat jawaban, dapat kepastian. Banyak generasi muda di negeri ini, di Tondano ini dipakai oleh Tuhan untuk jadi penginjil-penginjil akhir zaman. Banyak generasi muda di tempat ini, di negeri ini terkoneksi dengan surga, memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kami doakan buat negeri ini, buat kota ini Tuhan, pemimpin-pemimpin yang ada di kota ini, biar mereka menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, yang menjalankan roda pemerintahan dengan berdasarkan kebenaran
yang sesungguhnya, ada kejujuran di sana, ada ketulusan di sana. Kami katakan biar pemimpin bangsa daerah ini Tuhan betul-betul berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kami lepaskan berkat buat bupati dan wakil bupati, buat semua kecamatan camat-camat yang ada, bahkan hukum tua sampai kepala-kepala desa dan kelurahan, biar diberkati oleh Tuhan. Masyarakat doa daerah Tondano biarlah dilawan oleh Tuhan. Ada berkat yang melimpah, ada kelimpahan dari Bapa di surgawi. Apa yang mereka perbuat Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam ini. Dimanapun sudah terdengar, biar yang mendengar dikuatkan dan diteguhkan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan dan dibebaskan. Biar kerajaan surga ditegakkan di negeri ini, kerajaan setan dihancurkan, nama Yesus yang ditinggikan. Tuhan berkati di kios-kios, toko-toko, rumah-rumah makan yang ada di daerah ini. Tuhan berkati mereka semua. Biarlah mereka senantiasa boleh bersukacita, penuh kesukaan-kesukaan, karena mereka yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Kemuliaan hanya bagimu di tempat yang tinggi. Ini doa kami di negeri ini, di Tondano ini. Kami tetap lepaskan berkat khusus buat penginjil-penginjil Minahasa. Tuhan mengurapi mereka, sertai jaga mereka Tuhan, supaya mereka mencapai tujuan. Mereka berlomba bertanding dengan benar. Mereka memenangkan banyak jiwa-jiwa, bukan cuma di Minahasa, bukan cuma di Minahasa, tetapi di Sulawesi Utara, di Indonesia. Pakai mereka jadi alatmu Tuhan, bentengi dengan benteng surga dengan kuasa darah Yesus. Kami katakan Tuhan, biar daerah Tondano, kami mau katakan takhir dalam nama Yesus. Biar takhir dalam nama Yesus. Biar corona, kami doa, biar kuasa Tuhan turun, corona dihancurkan, virus-virus dipatahkan, nama Yesus ditinggikan. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari kita mengangkat tangan semua dan berdiri di depan Tuhan dan terima berkat Tuhan. Kita mengangkat tangan semua di depan Tuhan. Dengarkan nasihat firman Tuhan. Karena itu umat Tuhan yang diberkati Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala hukum, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Dan janganlah kamu takut, kata Tuhan, sebab aku menyertai engkau. Janganlah kamu bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau, bahkan menolong kau, membawa engkau pada kemenangan demi kemenangan, dari sekarang sampai selamanya. Di mana Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberiku kasih karunia, menghadapkan wajahnya kepadamu, memberiku damai sejahtera melimpah-limpah. Mulai dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja datang mengangkat gereja yang percaya melakukan firman-Nya. Maka semua yang menanti-nantikan Tuhan, semua yang mengangkat tangan, semua yang mengalami kemenangan, semua yang kuat dan bertindak, mari kita sambut Dia sambil berkata bersama-sama. Bilang sama-sama haleluya. Bilang sama-sama haleluya. Beri tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan. Bapa, terima kasih. Berdiam. Bapak surgawi, terima kasih. Kami merenungkan, kami mengucap syukur apa yang sudah kami terima hari ini, di mana kami berada pada pelayanan penjilan-jalanan tahap yang ke-70. Tuhan berkati semua yang sudah terlibat dalam pelayanan, yang sudah memberikan kami strong, toko yang ada Tuhan, bahkan yang sudah mengambil bagian untuk senantiasa memperlengkapi pekerjaan Tuhan. Diberkati Tuhan. Di penginjilan anak jalan anak Minahasa, Tuhan berkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Bilang sama-sama amin. Amin. Shalom. Shalom. Tuhan berkati buat semua pemirsa atau setiap warga suka yang tetap standby. Diberkatilah kita semua dalam segala hal. Biarlah tangan Tuhan yang perkasa akan menolong kau. Saya akan mendoakan buat pokok-pokok doa tadi yang masuk. Ada yang minta doakan untuk minta anak. Artinya
supaya istrinya dibuahi kandungan, diberkati Tuhan, supaya mereka bisa mendapatkan anak. Tuhan berkati, mujizatmu terjadi, diberkati buah kandungan dari ibu yang kekasih, sehingga mereka boleh dipercayakan Tuhan lagi untuk dikaruniakan anak, diberkatilah oleh Tuhan. Bahkan ada pergumulan-pergumulan yang ada yang masuk yang tidak sebutkan nama mereka, Tuhan mengurapi dan memberkati. Apapun yang baik-baik yang kerjakan Tuhan buat berhasil. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, umat Tuhan, terima kasih. Saya sebagai ketua tim menyampaikan terima kasih kepada pemerintah setempat, dalam hal ini Bupati, pihak kepolisian, Kapolres, Kapolsek, dan bidang Intelkam, dan semua yang boleh mengambil bagian di dalam misi ini. Tim yang dari Manado, tim doa, anak-anak muda, tim penginjilan NASA. Tuhan berkati, dan mari kita terus akan mengikuti program ini. Jika Anda sedang menyaksikan program ini, ikuti kami di live atau pada tahap yang ke-71 besok hari. Kami ada di pusat kota Manado, persis ada di daerah Sario. Di situ ada tempat yang luas. Di situ kami akan ada di namanya ada cafe corner di sana yang tempat luas. Ada lapangan terbuka situ. Besok kami ada di sana jam 4 sore akan dimulai, dan hari Jumat sore ada di daerah Tulak Tondano, dan hari Sabtu kami ada di pusat kota Lamongan, persis di Taman Citawaya. Citawaya ya. Jadi kami ada di sana. Semua program ini bukan program saya sebagai ketua tim, tapi ini program dari surga yang Tuhan sudah berikan. Artinya jadwal-jadwal yang sudah Tuhan berikan, semuanya adalah supaya nama Tuhan dipermuliakan, kerajaan surga ditegakkan, dan supaya betul-betul kita umat Tuhan di masa pandemi COVID-19 ini tetap kuat dan bertindak. Tuhan memberkati. Shalom, shalom, shalom. Mari kita foto bersama dulu anak muda. Mari. Oh, dua.